Kami percaya firman-Mu berkuasa, kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Kami percaya firman itu adalah Tuhan sendiri. Kami siap menerima dan melakukannya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih buat worship. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang berkenan buat saya berbagi berkat. Hari ini sudah masuk di dalam bulan Natal, tahun Natal, bulan Desember Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat hari Natal, walaupun belum Natal ya, Natalannya masih 2 minggu lagi. Karena kita akan masuk di dalam tahun yang baru, di tahun 2023, mungkin ada beberapa hal yang Bapak Ibu belum siap dilengkapi. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan dalam sepanjang tahun. Mari pada sisa waktu ini kita bersama-sama, saya dan saudara, melengkapi diri untuk siap masuk di dalam tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita tidak tahu apa jalan di depan, tapi kita percaya kalau kita berada di dalam posisinya Tuhan, maka apapun yang terjadi, Tuhan selalu menolong dan memberikan jalan keluarnya. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu sekarang untuk belajar firman Tuhan dengan temanya di mana aku? Where are you? Di mana aku? Mari kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 28 ya. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang 26, nanti Bapak Ibu 27 dan akhirnya 28 ya. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Sudah ketemu? Sudah ya? Saya akan baca. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ayo yang keras. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Saya baca ya bersama-sama ya, ayat 27 ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang tidak digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Satu kali lagi Tuhan berkata, dia akan mengguncangkan bukan hanya bumi tetapi langit. 2 tahun saudara, kalau kita mundur lagi, awal-awal pandemi, saat Tuhan izinkan goncang di bumi, apa yang sudah terjadi? Ada perubahan besar. Kehidupan manusia berubah, sistem ekonomi berubah, ya, keluarga berubah. Bahkan kalau kita lihat di catatan sipil ya, angka perceraian itu meningkat. Baik, aneh saudara ya, di musim pandemi semua suami istri tinggal di rumah, malah tingkat perceraiannya lebih tinggi. Ekonomi juga berubah saudara. Biasanya kita bisa saling membeli suatu barang dengan langsung, tetapi karena kondisi berubah maka kita tidak bisa beli barang secara langsung. Bapak Ibu masih ingat pada waktu kita mau ketemu anak kita, mungkin anak kita pernah kena COVID ya. Saya pada melihat anak saya disakit di Bandung, saya mau berangkat ke Bandung ya tidak boleh, wong keluar dari Ngawi aja nggak boleh. Di Bandung anak saya dalam kondisi sudah panas, badannya panas. Kita merasa orang tua cuma menangis karena kita tidak bisa melihat ke sana. Bapak Ibu, mungkin kita juga mau keluar kota tapi jalannya ditutup, di tol pun ditutup, di mana-mana tutup. Kita harus tutup hidung dan mulut pakai masker. Saudara, kebiasaan-kebiasaan itu sudah terus berjalan sampai sekarang, kita pun masih pakai masker. Saudara ya,
kondisi perubahan seperti ini menimbulkan suatu masalah. Satu kali lagi Tuhan berkata akan bergoncangan bumi. Kalau segala sesuatu goncang, maka akan terjadi perubahan, akan berubah. Kalau dalam posisi berubah, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, akan tinggal tetap tidak berubah. Yang kedua, dia pasti tinggal berubah. Jadi kalau ada goncangan, pasti ada yang tinggal tetap, ada yang berubah. Saudara, tinggal tetap atau berubah, kuncinya terletak di mana kita berada. Saya mau ngajak contoh satu lagi ayat, Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Ini contoh ya. Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Saya baca ya. Ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat Yesus melihat berbondong-bondong orang berkerumun, dia bertanya pada muridnya, khususnya Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Jawabannya Filipus apa? Coba baca ayat yang ke-7 ya. Yang keras, Mas dulu Mas. Nah, jawabnya Filipus. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Tadi lihat ya, pertanyaan Yesus, saudara, pertanyaan Yesus, ingat sama-sama, di manakah kita dapat membeli roti? Jawabnya Filipus, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka makan. Cocok nggak jawabnya? Yesus bertanya, di manakah kita dapat membeli roti? Filipus jawabnya, roti seharga. Nyambung nggak masalahnya? Tidak nyambung. Karena pertanyaan dengan jawaban tidak nyambung, maka bagi murid-murid, bagi Filipus saat itu, dia menghadapi masalah. Seharusnya kalau Tuhan tanya, di mana kita beli roti? Di KFC, di toko roti sebelah Tuhan, atau di toko roti di Bethlehem Tuhan, karena itu nama rumah roti, belinya di sana. Tapi dia jawabannya tidak sama. Roti seharga 200 dinar dulu, kan tidak sesuai, saudara. Makanya menimbulkan suatu konflik atau masalah. Selagi-lagi pertanyaan Yesus diulang-ulang, saudara renungkan coba. Dia bertanya, di mana kita beli roti? Tapi mungkin kita menjawab sama seperti itu, saudara ya. Saya akan memberikan, bentar, coba saudara. Biasanya kalau kita belajar kan kalau ada alat peraganya lebih cepat ya, lebih cepat ngerti ya. Ya. Saudara dengar ya di situ ya, bisa baca ya, kelihatan ya. Namanya apa ini, Bu? Coba saya minta satu lagi Mas di sini ya. Satu orang berdiri. Apa tak pindah ke sana ya? Coba Mas, di sini Mas agak mepet. Dibaca yang keras. Apa namanya Mas? Mujizat. Loh. Bapak Ibu baca apa namanya? Loh. Mujizat. Loh. Anggap aja ini sidang jemaat sama saudara dan saya. Ini posisinya Tuhan ada di sini. Nah, sekarang saudara dan saya menghadapi yang disebut dengan ulang bersama-sama apa namanya? Coba di posisi Tuhan Yesus ya, ini kan tinggi besar kayak Tuhan Yesus ya. Apa Pak? Mujizat. Loh. Beda kan? Kalau kita di sini kita bilang kita menghadap sini namanya masalah. Tapi kalau kita di sini kok beda ya? Namanya mujizat. Memang tulisannya beda, saudara. Terima kasih Mas. Nah, saya memberikan analogi buat saudara. Tadi kita baca di sini masalah. Pada waktu Filipus ditanya sama Tuhan Yesus, di manakah kita beli roti?
roti? Jawabannya nggak sama, makanya kita berada di masalah. Padahal Yesus sudah menyediakan sesuatu di sini. Di dalam Yesus ada mukjizat. Bapak Ibu, Tuhan berkata begini, posisi saudara dan saya ada di sini. Setiap kali di sini, setiap kali firman berkata, di mana kita berhasil roti. Artinya firman itu kita ditanya Tuhan, tapi jawabnya selalu tidak sama dengan yang Tuhan mau. Padahal setiap kali Tuhan berkata, setiap orang yang melayani Tuhan, maka Tuhan mau di mana Tuhan berada, pelayannya harus berada. Sama lagi, setiap orang yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, artinya orang itu mengambil kepercayaan, aku percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka posisi saudara dan saya pada waktu mengambil keputusan bahwa saya percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, posisi kita masih di sini. Tetapi setelah kita mengambil putusan, maka Tuhan mau kita pindah ke sini. Yohanes 12 ayat 26 sekali lagi. Tak baca keras ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, Bapak di surga itu memberikan penghormatan begitu. Betapa senangnya kalau saudara saya dihormati oleh Bapak di surga. Saudara, kita seringkali terjebak ada di sini, duduknya di sini, berpuasa. Tuhan, tolonglah pekerjaan kami. Tuhan, tolonglah keluarga kami. Tuhan, tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Tapi kita masih di sini. Maka firman Tuhan di Mazmur katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di hadapan jalan, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, tidak berada di kumpulan orang pencemooh, tetapi yang kesukaannya di sini, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dia merenungkan siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2 Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 ya. Coba kita baca ya. Mazmur 1 saya baca ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. 2 yang 2 dulu. Tetapi yang kesukaannya dan merenungkan siang. Nomor 3 ayat 3 sama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak kering daunnya. Apa saja yang dibuat-buatnya berhasil. Saudara pasti suka yang terakhir ini. Apa saja yang saya buat, Tuhan buat berhasil. Tetapi tidak di sini. Posisinya tidak sini. Tidak berada, duduk berada dengan orang-orang suka mencemooh, tidak berada dengan kumpulan orang fasik, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Kita tidak. Kalau kita di sini, maka yang dihadapi adalah masalah. Apapun Bapak Ibu yang terjadi dalam diri kita, kalau kita di sini, posisinya ada sini, posisi saya di sini, maka yang dihadapi adalah masalah. Doa puasa 10 hari bahkan 40 hari, setiap kali berdoa, tapi kalau posisi kita di sini, kita masih ada masalah. Terus gimana Pak caranya? Pindah. Kesukaannya Taurat Tuhan, membaca, merenungkan siang dan malam. Dia seperti apa saudara? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil.
Tahun 2003 diramalkan tahun yang tidak baik. Tapi Tuhan ini memberikan saya pada waktu itu beberapa bulan yang lalu, ini adalah yang saya harus berubah. Walaupun kita sudah belajar melayani Tuhan, tapi kita juga harus praktek firman yang Tuhan berikan kita. Kita harus berada posisinya di pihaknya Tuhan. Saya ini selalu di WA sama teman-teman saudara. Kita akan punya kumpulan ex SMP. Nah, mereka ada yang sudah bisa di polisi macam-macam, ngumpul semua. Tapi saya di situ cuma melihat. Kenapa? Nanti kayak tidak bisa berkompromi sama mereka. Itu kumpulan situ setidaknya sekali, saudara. Kalau tak tunjukkan, istri saya hampir setiap minggu tuh kumpul terus yang dibicarakan kok lain lagi, saudara. Saya membatasi diri, saya harus praktek, harus merelakan diri. Kenapa? Saya harus siap masuk di tahun mukjizat 2023. Bagi dunia ada tahun ke-8. Tapi saya katakan bersama-sama dengan saudara, kalau saudara dan saya posisinya ada di dalam di mana Yesus berada, 2023 tahun mukjizat. Saya percaya apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apa itu pekerjaan saudara, pasti Tuhan buat caranya harus berada di posisinya. Pak, supaya kita ini sekarang kan di sini, Pak, nggak mungkin mau kita ikut jagongan, ikut lelean, ning angkringan, Pak, ikut domino, Pak, mau jaga Ramadan malam kan ya nggak mungkin, Pak. Terus kemarin sepak bola itu, Pak, kita juga dikai minum-minum titik-titik, Pak, sedikit-sedikit, Pak. Itu kan juga apa-apa orang lihat bola biar nggak ngantuk. Terus lah kebas-kebus saya nggak merokok, Pak, tapi kok tak enak nyoba biar nggak ngantuk, saya nyoba merokok titik, Pak. Apakah saya bisa di tahun 2002 berhasil, Pak? Bisa. Kalau saudara mau pindah. Nanti saya nggak punya teman, Pak. Lah saya hidupnya terus terlalu suci, saya nggak punya teman, Pak. Saya akhirnya disingkirkan, Pak, sama mereka. Saya nggak bisa bergaul, Pak. Saudara itu kan perkira-kira sendiri. Tapi kalau sudah suka di sini ya nggak apa-apa. Masa jemaat mantingan suka tidur di sini? Berubah loh. Ke sini loh. Duduknya sini. Tadi saya lihat ini bagus, saudara. Kaget saya. Mujizat. Ini mujizat loh, saudara, di sini mujizat. Mau suka di depannya masalah ada mujizat. Pak, lek pindah kok angel ya ke sini. Di sini nyaman, Pak. Perasaan ya, Pak. Paling rasanya Pak Gembala ini ya enak, Pak. Nanti Natalan sumbangan, salah gak tahu dikono baju baru. Penak di sini. Kita penak di sini, saudara. Bangun jam 8 mungkin, alah kerja untuk di luar kasih, yang ini sih ngopi sih. Kalau saudara pindah ke sini tidak bisa langsung, saudara. Berat karena di ini area ada kudus. Saudara di sini harus meninggalkan yang namanya yang membuat saudara rintangan ini. Saya mau ke sini Pak langsung nggak bisa. Saudara situ nanti balik lagi sini. Nah, untuk bisa ke sana, maka saudara dan saya harus harus menghilangkan yang namanya rintangan. Apa rintangannya, Pak? Rintangannya itu beban dan dosa. Yuk kita lihat satu lagi ya. Saya mau ngajak saudara mengapa kita harus, sebelum saya mengajak saudara tentang pindah, saya ada pertanyaan yang sering muncul dulu. Mengapa, Pak, saya harus tinggal di posisinya Tuhan? Pertanyaan ini muncul tapi saudara nggak tanya, karena saya nggak buka pertanyaan, jadi saudara nggak tanya. Maka saya tanya begini, mengapa kita harus tinggal di posisinya Tuhan? Oh, di sini ada lebih enak, kita juga masih hidup kok, kita juga masih makan, anak kita masih sekolah, juga di sini ada semua apa yang kita, tapi nyaman-nyaman aja. Tapi kok kenapa, Pak, kita harus pindah ke sini? Kalau kita di sini, kita dapatnya cuma itu saja. Tapi kalau pindah sini, di Yohanes 1:15-5 berkata, Yohanes 15:5, di luar aku kamu tidak bisa berbuah banyak.
gak bisa berbuat apa-apa. Saya baca ya, Yohanes 15:5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pada waktu kita di sini, Tuhan, kita sudah mengambil putusan, Pak, siap melayani Tuhan, siap Pak, siap dari keluarga yang diberkati Tuhan, siap Pak. Saat saudara siap, berarti saudara tidak siap untuk keluar dari sini, harus pindah ke sini. Mengapa Pak? Kalau saudara sini tidak bisa berbuah banyak, gak bisa jadi saksinya Kristus. Dari dulu kenal Tuhan sampai sekarang tetap. Kan di firman Tuhan dikatakan, mari kita melakukan perlombaan, ya, sampai garis finish. Perlombaan ini berarti kita sama orang lain, bukan perlombaan diri kita sendiri. Awal kita kenal Tuhan sampai sekarang ada nggak perubahannya atau tetap? Kalau tetap berarti kita nggak lari, berarti kita diem. Nah, setiap orang yang percaya Yesus, mengambil keputusan Yesus, maka Tuhan mau di mana dia berada, di situ pun pelayannya berada. Jadi saudara dan saya dipaksa harus ke sini, harus pindah ke sini, karena supaya Tuhan mau saudara dan saya ini berbuah banyak. Yang kedua, mengapa saudara dipaksa ke sini? Setelah kita percaya sama Yesus, maka kita menjadi anak. Ya toh? Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak. Setelah menjadi anak, maka Bapak itu di sini. Saudara diambil dari sini, otomatis saudara akan dibawa ke sini. Karena sudah jadi anak. Lagi itu gak main apa, jadi anak balik sini lagi. Kalau sudah balik sini, ya bukan anaknya lagi. Jadi kalau kita percaya sama Yesus, maka kita diberi kuasa menjadi anak. Sudah jadi anak, maka di mana Yesus berada, kita berada. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Ya, 1 Korintus 6:20, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dibeli dari apa Pak? Dibeli dari hukum maut, yaitu dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sebab upah dosa adalah maut. Saya mundur dulu. Saudara saya dulu, saudara di sini, sebenarnya bapak kita, nenek moyang kita Adam dan Hawa itu orang yang dibuat gambarnya dia itu serupa dengan Allah. Dia bisa ngobrol dengan Allah, dia bisa mengambil, menikmati segala buah yang terbaik, yang enak rasanya, tidak bekerja keras, saudara. Dia bisa ngobrol dengan Tuhan. Tapi setelah manusia itu tidak mentaati perjanjian di Allah, maka dia diusir keluar dari taman Eden. Sudah tahu cerita itu ya? Nah, di situ kita melihat bahwa hidup Bapak Adam dan Hawa itu sangat menderita. Tapi kalau saya lihat, Adam dan Hawa itu diciptakan serupa dan segambar Allah. Tetapi Adam dan Hawa mempunyai anak, siapa namanya? Kain dan Habil. Tapi Habil dibunuh oleh Kain. Kain sudah amat sangat jahat. Gambarnya Allah sudah berubah jahat. Dan Abraham punya anak satu lagi, Kejadian 5 ya, nggak salah berapa itu? Anak yang dibuat, anak yang dilahirkan ini serupa dan segambar Adam, bukan serupa dan gambar Allah. Otomatis gambarnya Allah sudah rusak, tidak karuan saudara. Karena itu sudah ada dosa dan segala macam sampai sekarang. Kebiasaan kita 130 tahun Adam dan Hawa mempunyai anak yang namanya Set. Itu dibentuk dari bukan segambar dengan Allah, tapi gambarnya menurut gambarnya Adam. Sudah ada pembunuhan, sudah saling menipu, sudah ada pertengkaran. Nah, kita berada di posisinya dari sini. Nah, saat kita percaya pada Yesus, maka kita dipaksa untuk berubah kemari. Supaya kita berubah kemari, maka ada cara, yaitu saya baca satu ayat lagi ya, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang teruju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan pengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Untuk pindah dari masalah, saudara kalau ada yang punya masalah, kalau jemaatnya tenang-tenang berarti nggak ada masalah ya. Ada yang nggak ada masalah? Ada yang nggak ada masalah? Oh tak balik. Ada yang punya masalah? Gak ada. Oh cuma Pak Gembala punya masalah. Ada lagi? Ada yang punya masalah? Ada yang punya masalah. Yang punya masalah berarti posisi ada di sini. Kalau saudara masalah itu ada jalan keluarnya, ada mujizatnya, saudara harus pindah kemari. Harus pindah kemari. Di sini ada masalah di sini. Tetap di posisinya Tuhan berada, kita tetap mengalami masalah untuk pendewasaan rohani, tetapi ada jalan keluarnya. Caranya gimana Pak? Yang menghalangi ke sini, yang merintangi ke sini harus ditinggalkan. Namanya beban dan dosa. Apa beban? Beban itu adalah sesuatu yang membuat kita berat. Beban adalah segala sesuatu yang membuat kita berat atau sulit bergerak. Jadi mau pindah ke sini itu loh, angel ram-ram sudah. Berat itu namanya beban. Apa saja Pak beban? Beban pertama kali malas. Jadi kalau orang malas itu itu menjadi beban bagi dia untuk bergerak pindah. Tapi saya percaya jemaat di sini ada jemaat yang luar biasa, tidak ada yang malas. Pagi-pagi jam 5 sudah bangun semuanya, sudah datang kepada Tuhan pagi-pagi berdoa sama Tuhan. Pak saya nggak pagi-pagi nggak nutut Pak karena harus saya antar ke sekolah. Berarti malam hari pun sudah siap berdoa pada Tuhan. Dalam sehari itu saya percaya jemaat di sini pasti membaca firman. Amin. Sebab kalau tidak membaca firman, yang tidak kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, berarti posisinya ada di mana Bapak Ibu? Jangan salah loh, berarti Tuhan boleh si ibadah rajin, wis berdoa, katanya membaca firman sekali-kali, tapi kok masalah dateng situk belum selesai, situk mana, situk belum selesai, situk mana, wes mumet. Kalau saudara yang mengalami itu, berarti saya di sini Pak, pindah ke sini. Caranya yang membuat rintangan saudara untuk pindah sini, ditaruh beban. Pertama beban itu kemalasan saudara. Coba nanti bangun pagi-pagi 3:30 aja sudah berdoa, kok saudara nggak berdoa. Kalau nggak bisa bangun pagi, udah bangun yang sangat pagi ya. Jadi saudara nggak bisa bangun pagi nggak apa-apa, tapi bangun yang sangat pagi. Kalau biasanya bangun jam 5 Pak, nggak bisa Pak, saya jam 5, jam 4 ya, jam 5 nggak bisa kan, jam 4 nggak bisa Pak, ya jam 6. Itu jam 6 udah kesiangan loh saudara. Jadi bangun pagi, tapi pagi itu cuma laporan Pak, saya laporan karena keburu mau ngantar sekolah, mau masak sebagainya. Tapi dalam sehari itu usahakanlah Bapak Ibu membaca firman. Usahakan dalam 1 tahun nanti firman itu bisa terbaca semuanya ya. Itu yang pertama, kemalasan. Yang kedua, kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini suka menunda. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa nggak dikerjakan sekarang? Itu suka menunda, itu kebiasaan buruk, itu beban saudara. Beban itu apalagi stres, beban apalagi khawatir. Firman Tuhan mengatakan kalau kita khawatir tuh kekhawatiran itu membungkukkan orang. Jadi kalau kita khawatir itu seperti kita tidak punya masa pandangan ke depan, kita tidak punya masa depan sudah. Pokoknya kita lihatnya di depan situ. Nanti jangan-jangan itu kok bungkuk ya, berarti dia khawatir. Jangan, bukan itu. Maksudnya kekhawatiran membungkukkan orang, artinya tidak mampu kita melihat pertolongan Tuhan itu ada di depan. Jangan khawatir. Terus cemas, bimbang, yaitu
beban-beban yang harus kita buang. Karena ini dulu ngenak saya berusaha, saudara. Saya dulu kalau bangun tuh biasanya setengah 6, saudara. Pas di Malang itu kita mau berangkat kerja, istri jam 4 tuh menyiapkan makan, baju, semua sepatu sudah siapkan. Nanti saya setengah 6 itu sudah mandi, sepatu terus berangkat. Jam 5 itu terlalu pagi. Tetapi setelah itu saya harus saya berubah. Jadi kalau istirahat berangkatnya jam 4 sudah bangun, saya juga jam 4 bangun. Karena kita terus belajar, saudara, karena ayat ini menuntun kita. Sedangkan kalau dosa, diri beban dilepas dosa. Dosa nanti baca sendiri di Galatia 5 ayat 19 ayat 21 ya, tak baca aja. Apa Pak dosa itu? Dosa itu di Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beban dan dosa harus ditinggalkan. Pak, susah Pak, rasanya nggak bisa. Lebih baik belajar sekarang daripada tidak sama sekali. Saya dulu bilang ini, aduh saya ini soalnya kan nonton drama Korea, saudara, sama istri saya. Jadi kalau tutup kerja itu sudah kebiasaan ya. Jadi dulu awal dari Ngawi sudah tutup atau bahkan masih kerja, karyawan tak suruh kecuali. Saya nyetel drama Korea itu di TV sudah tak download itu sampai filenya ada terjemahan bahasa Indonesia juga ada yang bahasa Indonesia. Saya pindah ke hadis, saudara, tak setel itu kita mulai tutup misalnya jam 9 malam kita start, itu sampai jam 5 pagi, saudara, tidak berhenti. Kalau sudah seri 1 habis, loh kok api ya, nyoba seri kedua, seri 2 habis, kok seri ketiga, dan terus sampai habis, saudara. Kebiasaan setiap hari ini membuat kita tersesat akhirnya, saudara, sehingga kok tiba-tiba ada berubah yang nggak baik ya di dalam diri keluarga kita, karena kebiasaan buruk, saudara. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana Pak? Tadi kan kita berada posisi masalah, Tuhan sudah membeli kita dengan lunas, harganya mahal. Kita percaya, oke, kita dipindah Tuhan ke sini, sebab Tuhan mau di mana Dia berada, kita harus berada situ. Kalau saya nggak mau, Pak. Satu lagi ayatnya ya. Bagaimana Pak kalau saya tidak mau pindah? Maksudnya saya mau di situ terus, tapi saya di situ juga percaya sama Yesus, Pak. Saya juga beribadah, jadi menyembah Tuhan di sini, tapi saya tidak mau ada di sini. Tidak mau di mana Tuhan berada, saya berada. Artinya saya tidak mau berada di posisinya Tuhan. Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Minta tolong dibacain Mas, yang keren aja. Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau didengarkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Iya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu mendidik kita. Cara mendidik Tuhan gimana? Pak, saudara dan saya dididik Tuhan pertama kali kalau bangun berdoa ya. Itu didikannya Tuhan. Oh saya nggak bisa berdoa Tuhan, nanti setelah malam mau tidur saja, ya enggak apa-apa, pokoknya berdoa. Yang berdoa itu namanya B, berdoa. D, duduk. O, omong-omong. A, Allah. Jadi berdoa itu, doa itu duduk omong-omong dengan
Kalau kita duduk omong-omong dengan Tuhan, berarti kalau seperti ini gimana menurut Bapak Ibu? Tuhan, terima kasih pagi ini saya sudah bangun dengan sehat, sebentar mau kami berangkat bekerja, dalam nama Yesus saya berangkat, amin. Sudah berangkat. Berdoa bukan? Berdoa Pak? Bukan berdoa, itu namanya laporan Pak. Berdoa itu duduk omong-omong. Kalau gini kan Tuhan, saya bangun pagi dengan sehat, sekarang saya berangkat kerja dalam nama Yesus, amin. Saudara berangkat. Ngomongnya sama siapa? Ngomong sendiri. Lah namanya duduk omong-omong. Ya Tuhan harus ngomong kita tuh. Caranya gimana Pak? Setelah berdoa, Tuhan berbicara pada hambamu, pada kami, pada keluarga kami. Terus bacaan firman-Nya. Firman-Nya dibaca Pak, tapi ceritanya ini silsilah toh Pak. Istirahat dibagi dua, silsilah tok. Tidak apa. Nanti firman yang kita baca setiap hari itu namanya logos. Tiba-tiba pada waktu kita nak masalah, logos tadi berubah menjadi rema, dan itulah jalan keluarnya. Makanya Tuhan berkata, kalau sudah berkata, katanya di dalam Tuhan ada mujizat Pak, tapi kok masalah saya tetap ya Pak nggak berubah ya. Nah tapi saudara tidak tahu jalannya mujizat itu dari mana. Saudara membaca firman dulu, bangun pagi, dimulai bangun pagi itu. Kalau saudara pagi-pagi nggak bisa ya agak siang. Pokoknya harus baca firman, satu hari itu harus baca firman. Kalau nggak suami istri, kalau firmannya banyak yang dibaca, misalnya sampai 8 pasal dibagi suami istri. Kalau sendiri-sendiri tidak apa-apa, sak pasal. Nanti firman yang kita baca ini namanya logos. Nanti suatu saat yang kita baca berkali-kali akan menjadi rema. Rema itu jawaban terhadap masalah yang saudara hadapi. Kalau kita tidak pernah baca firman, malah kapan kita bisa mendapatkan rema, saudara? Yaitu Tuhan mendidik kita supaya apa? Masalah yang kita hadapi itu ada jalan ke keluarnya. Pernah Pak? Loh, saya berkali-kali Bapak Ibu. Namanya kita ini kan juga pedagang. Jadi kita belajar melayani Tuhan, tapi juga belajar kehidupan sekulernya. Ada perdagangannya saudara. Lah berdoa ini salah satu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nanti lain kali kita akan belajar bersama ya. Di kitab Ulangan pasal 8 atau ya pasal 8 kata Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Lah berdoa ini, membaca firman ini salah satu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau biasanya kalau orang supaya laris toko ini perdagangan ini kan golek pelarisan, betul ya? Ada yang ke Gunung Kawi. Kalau saya pulang, ada yang ikut saya ke Gunung Kawi. Jadi kalau saya pulang ke Malang ini, Pak, ke Gunung Kawi ya? Ada, saya punya tetangga saudara. Lama meneh Bu tutupe sampai seminggu. Pernah Gunung Kawi tak? Saya akan pikir, apa mau ikut tak? Tak beritahu saudara. Jadi kita ini kalau pulang ke Malang dianggap ke Gunung Kawi saudara. Karena apa? Karena berkatnya itu Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin saudara. Tapi sebenarnya bukan ke Gunung Kawi saudara. Kita memang pulang ke rumah ya. Lah ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan saudara. Ada kekuatan supaya dagangan usaha saudara itu laris, bertahan, itu ada saudara. Ada 8 kekuatan. Nanti lain kali kita akan baca ya. Ini cara Tuhan mendidik kita. Yang kedua, kalau kita didik tidak bisa, tidak mau, maka Tuhan memperingatkan. Misalnya kalau saudara Bapak Ibu berjalan, terus tiba-tiba naik motor, tidak sengaja tiba-tiba ada tadi sudah diperingatkan, sudah apa? Sudah diperingatkan, sudah diajar, sudah dididik sama Tuhan untuk belajar setiap hari tentang firman Tuhan. Tapi pada waktu kita naik motor di jalan, tiba-tiba lampu merah, kita bablas. Di depan ada Pak polisi. Prit, gitu, berhenti. Akhirnya saudara kena surat tilang. Ditilang saudara. Kalau Tuhan mendidik saudara dan saya itu saudara tidak mau didik, maka Tuhan yang kedua akan memberikan peringatan. Tiba-tiba ditilang Pak, ya kalau tidak ditilang tiba-tiba saudara saya tiba-tiba ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi kok, moro-moro loro ya, moro-moro tiba-tiba masuk rumah sakit, tiba-tiba yang tidak mungkin tadi harus kok terjadi ya. Itu Tuhan memperingatkan kita. Kalau saudara dididik Tuhan, diperingatkan, bahkan kita masih dendeng, maka Tuhan akan satu lagi namanya menghajar.
mengajar itu lebih keras daripada memperingatkan. Kalau peringatkan cuma, tapi kalau diajar ada sambleki. Jadi misalnya tiba-tiba divonis dokter sakit yang tidak ada obatnya, tiba-tiba usahanya bangkrut, nah itu namanya dihajar Tuhan. Dididik tidak bisa, diingatkan tidak bisa, dihajar tidak bisa, yang terakhir disesah. Disesah itu gimana Pak? Pernah tahu ceritanya Yunus? Yunus itu disesah Tuhan. Disesah itu hampir orang yang hampir mengalami problem permasalahan yang hampir semua tidak bisa ditolong, tapi tiba-tiba yang terakhir setelah orang itu sadar Tuhan menolong, tapi waktunya sudah habis, tapi mereka juga sempat ditolong Tuhan. Banyak mengalami begitu saudara ya. Saya mengundang musiknya mau depan ya, karena ada perjamuan. Jadi seintinya pada pagi hari firman Tuhan mengatakan problem permasalahan yang kita hadapi dan bagaimana posisi kita itu akan menentukan jalan keluar, akan menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan. Jadi di mana saya berada menentukan apa yang akan saya perbuat. Saya berhasil atau saya gagal tergantung posisi saya di mana. Kalau posisi saya berada di pihak Tuhan, maka saya harus setiap hari merenungkan siang dan malam dan melakukan firman Tuhan. Tapi kalau posisi kita di luar Tuhan, maka problem permasalahan akan datang terus dan tidak ada jalan keluarnya. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan kekuatan dan bagi sekalian ya. Kita akan berada sekarang ada di mana posisi kita? Kita di posisinya Tuhan atau kita di posisi yang sekarang ada problem permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, atau yang sering disebut dengan posisi dalam kehidupan duniawi. Saya undang saudara Bapak Ibu bantu bersama-sama. Saya akan ngajak saudara menyanyikan pujian.